Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتحة سنة بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم وصل جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih maos surat Fatihah. Dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Ada yang belum dijelaskan sebelumnya, akan tetapi saya akan baca dulu yang sekarang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin lan tetapine lamma semangsane ittasa'at meluas. Fa'il dari ittasa'at opo al-futuhu piro-piro penaklukan al-islamiyatu kang bangsa Islam. Wakhtalata dan bercampur lan bercampur. Fa'il saking ikhtalata opo al-arabu wong Arab. Bercampur bi ghairihim kelawan sakliyane wong Arab. Watasyafahu lan saling berdialog sapa Arab dan ghairul Arab. Watakatabu lan saling berkirim surat sapa Arab dan ghairul Arab. Wadakhala lan manjing lan masuk fil arabiyati
ing dalam bahasa Arab. Fa'il dari dakhala apa kathirun akeh minal mufradati saking piro-piro mufradat saking piro-piro kosakata wal asalibi lan piro-piro gaya bahasa sing enak didadekno naat dari kathirun. Al mufradat ini tertulis dengan ma'rifat, asalib itu juga tertulis dengan ma'rifat. Padahal kita tahu karakter dari ghairu itu selalu dalam kondisi kenakirohan meskipun dia dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Sehingga sing lebih pas enakan diwaca ghairul arabi kang sakliyane bahasa Arab. Walam tabaqa lan ora tersisa apa al malakatu kemampuan al lisaniyatu kang bangsa bahasa ala salamatiha ing atase selameti al malakah al lisaniyah. Wa kathurat lan akeh apa al istibahatu piro-piro kesamaran wal ihtimalatu lan piro-piro kemungkinan fi fahmin nususi ing dalam memahami piro-piro nas, fi fahmin nususi ing dalam memahami piro-piro nas. Ini kalau seandainya yang baca itu adalah pemula mungkin sudah lupa bahwa sudah menyebut lafadz lamma yang itu merupakan adat syarat yang di samping membutuhkan fiil syarat juga butuh jawab syarat. Mana jawab syarat dari lamma? Nah, ini selanjutnya. Da'at. Da'at maka memanggil. Apa sing memanggil? Apa al-hajatu kebutuhan. Ila wad'i dawabita maring meletakkan piro-piro pelanggaran wa qawaidalan piro-piro kaidah lughawiyatin kang bangsa bahasa ya qatadiru kang mampu sapa wong biha kelawan dawabit lan qawaid mampu ala fahmin nususi ing atase memahami piro-piro nas kama kaya oleh yafhamu memahami ha ing annas an-nusus sapa sing memahami sapa al-arabiyyu wong Arab alladzi kang waradat tumeka apa an-nususun nas pira-pira nas bilughatihi kelawan bahasa alladzi kama da'at kaya oleh memanggil apa al-hajah ila wad'i qawaida maring meletakkan piro-piro kaidah nahwiyatin kang bangsa nahwu ya ketadiru kang mampu sapa wong biha kelawan qawaid nahwiyah ala sihhatin nutqi ing atase benere pengucapan. Walakin dan tetapi pakai bahasa Indonesia lamma ketika ittasaat meluas apa al-futuhu beberapa penaklukan al-islamiyatu yang bersifat Islam wakhtalato dan bercampur siapa al-arabu bangsa Arab bi ghairihim dengan selain al-Arab watasyafahu dan saling berdialog siapa al-Arab dan ghairuhum watakatabu dan saling berkirim surat siapa al-Arab dan ghairuhum wadakhala dan masuk fil arabiyati di dalam bahasa Arab fa'il dari dakhala apa kathirun banyak minal mufradati dari beberapa mufradat wal asalibi dan beberapa gaya bahasa ghairul arabi yang selain bahasa Arab walam tabqa dan tidak tersisa apa fa'il dari tabqa apa al malakatu potensi kemampuan al-lisaniyatu yang bersifat kebahasaan ala salamatiha atas keselamatan malakah lisaniyah wa kathurat dan banyak apa al-ishtibahatu beberapa kesamaran wal ihtimalatu dan beberapa kemungkinan fi fahmin nususi di dalam memahami beberapa nas jawab dari lamma da'at maka memanggil apa al-hajatu kebutuhan ila wad'i dawabita
untuk meletakkan beberapa kaidah, meletakkan beberapa dhabit wa qawaidan dan beberapa kaidah lughawiyatin yang bersifat kebahasaan. Yaqtadiru yang mampu siapa orang biha dengan menggunakan dawabit dan qawaid ala fahmin nususi atas memahami beberapa nas kama sebagaimana yafhamu memahami akan nusus siapa al-arabiyyu orang Arab alladzi yang waradat datang apa an-nususu beberapa nas bilughatihi dengan menggunakan bahasanya alladzi kama sebagaimana da'at memanggil apa kebutuhan ila wab'i qawaida pada meletakkan beberapa kaidah nahwiyatin yang bersifat nahwu yaqtadiru yang mampu siapa orang biha dengan menggunakan qawaid nahwiyah ala sihhatin nutqi pada kebenaran pengucapan. Itu cara bacanya. Mari sekarang kita analisis. Kemarin kita bertemu dengan tek-tek yang menurut saya perlu ada penjelasan. Allati rakkazat fi nufusihim min suhbatihim ar-rasula. Itu penting. Wa fahmihim maqasidash syari'i. Ya. Kalau seandainya kemudian di atasnya, ya, yang bawa kitab di atasnya, suhbatihim ar-rasula, fahmihim maqasidash syari'i. Kalau seandainya ditanya, kenapa kok kemudian dibaca maqasidash syari'i jadi maf'ul bih? Begitu. Jawabannya jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari fahmi. Dari masdar. Permasalahannya adalah, perlu diperhatikan, pada umumnya yang punya fa'il itu, yang punya naibul fa'il itu, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita tanya, ini fa'il dari fi'il yang mana? Itu benar pertanyaannya. Karena memang pada awalnya konsep dasarnya yang punya fa'il itu adalah fi'il. Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Memang itu pertanyaannya. Ini dari maf'ul bih dari fi'il yang mana? Itu memang begitu pertanyaannya. Jadi perlu ditegaskan bahwa konsep dasarnya yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Perhatikan. Ya, saya tegaskan. Yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Ketika dalam perkembangan selanjutnya kok ada isim, ya, punya fa'il, isim punya fa'il, padahal fa'il pada awalnya dimiliki oleh fi'il. Ada isim punya naibul fa'il, padahal konsep dasarnya yang namanya naibul fa'il itu dimiliki oleh fi'il. Kok ada maf'ul bih, ya, itu dimiliki oleh isim, padahal yang namanya maf'ul bih itu miliknya fi'il awalnya. Ya. Ketika ada perkembangan, isim punya fa'il, isim punya naibul fa'il, isim punya maf'ul bih, isim-isim ini kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amalal fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalannya fi'il. Suhbatihim ar-rasula, ar-rasula jadi apa gitu? Jadi maf'ul bih. Dari maf'ul bih dari mana? Suhbah, suhbati, ya kan? Wa fahmihim maqasidash syari'i, maqasidash syari'i jadi apa? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Fahmi. Fahmi kan isim, kok punya kok punya maf'ul bih? Misalnya begitu pertanyaannya. Oh iya, ini termasuk dalam kategori isim-isim yang berpengamalan sebagaimana fiilnya. Ayo diperhatikan itu. Saya ulangi lagi. Yang punya fa'il itu fiil. Yang punya naibul fa'il itu fiil. Yang punya maf'ul bih itu fiil. Sehingga pertanyaannya benar ketika misalnya seseorang bertanya, ini fa'il dari fiil mana? Ini maf'ul bih dari fi'il yang mana? Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Memang begitu. Yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Tapi dalam tataran selanjutnya ternyata ada. Isim punya fa'il, isim punya naibul fa'il,
Isim punya maf'ul bih, isim-isim yang punya fa'il, punya naibul fa'il, punya maf'ul bih. Padahal konsep dasarnya fa'il punya fi'il, naibul fa'il punya fi'il, ya kan? Punyanya fi'il, maf'ul bih punyaan fi'il. Isim-isim yang punya fa'il, isim-isim yang punya naibul fa'il, isim-isim yang punya maf'ul bih. Inilah kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amalal fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalannya fi'il. Kenapa kok disebut sebagai pengamalannya fi'il? Karena yang punya fa'il, punya naibul fa'il, punya maf'ul bih adalah fi'il. Konsep dasarnya begitu. Coba ini agak berat. Ya, al-asma al-amilah amalal fi'li itu agak berat. Gitu. Secara umum isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang berkategori isim sifat, ada yang berkategori masdar. Secara umum isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya itu, sehingga isim ini punya fa'il, sehingga isim ini punya maf'ul bih, sehingga isim ini punya naibul fa'il, diklasifikasikan, dibagi menjadi dua. Apa itu? Ada yang termasuk kategori, ada yang termasuk kelompok isim sifat, ada yang termasuk kelompok masdar. Begitu. Kenapa ini kok kemudian perlu dibedakan? Karena persyaratannya beda. Kalau isim sifat persyaratannya masuk dalam kaidah seperti yang sering kita tegaskan. Ayo bareng-bareng. Wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Lagi. Wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Satu kali lagi. Wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Nazam ini menjelaskan tentang persyaratan isim sifat yang umum itu ada 4. Ya. Isim fa'il, isim sifat musyabah bismil fa'il itu yang sering terjadi. Isim maf'ul, sifat isim mansub misalnya. Ya, isim fa'il, sifat musyabah bismil fa'il, kemudian isim mansub, isim maf'ul. Itu beramal sebagaimana fi'ilnya, wa waliyastifhaman ketika didahului oleh istifham. Wa waliyastifhaman au harfan nida atau didahului oleh huruf nida. Au nafyan atau didahului oleh nafi, au jasifatan atau menjadi naat, au musnada atau menjadi musnad atau khabar. Ketika kemudian ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il, isim mansub, kok didahului oleh istifham, kok didahului oleh nafi, kok didahului oleh nida, kok didahului, kok menjadi naat, kok menjadi musnad atau khabar, maka isim ini sudah bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga isim-isim yang saya sebutkan itu memungkinkan punya fa'il, memungkinkan punya naibul fa'il, memungkinkan punya maf'ul bih. Isim punya fa'il kan gak wajar. Isim punya naibul fa'il kan gak wajar. Isim punya maf'ul bih kan gak wajar. Kenapa kok tidak wajar? Karena yang punya fa'il, punya naibul fa'il, punya maf'ul bih adalah fi'il. Ketika ada isim kok punya fa'il, ketika ada isim kok punya maf'ul bih, ketika ada isim kok punya naibul fa'il, maka isim ini disebut beramal sebagaimana fi'ilnya. Kapan isim ini kemudian bisa beramal sebagaimana fi'ilnya? Isim ini bisa beramal sebagaimana fi'ilnya ketika isim sifat itu memenuhi kriteria yang kita sebutkan dalam nazam tadi, wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Qaimun Muhammadun. Ono to qaimun utawi wong kang ngadeg sapa Muhammadun Muhammad. Adakah qaimun bermula orang yang berdiri? Siapa? Muhammadun Muhammad. Ustaz, qaimun kok kemudian bermula? Ya kan? Tapi siapa? Inilah yang kemudian disebut sebagai mubtada sifat. Dalam buku saya itu saya jelaskan mubtada itu ada 2, ada yang mubtada lahu khabarun, ada yang mubtada memiliki khabar, ada yang mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada yang memiliki isim yang dibaca rofa, dia tidak memiliki khabar, tapi memiliki isim yang dibaca rofa yang menempati posisinya khabar.
Sehingga cara bacanya adalah a ono toko imun utawi wong kang ngadeg sopo Muhammadun, utawi kok sopo itu kode untuk fa'il. A ono to adakah ko imun bermula orang yang berdiri, siapa Muhammadun, Muhammad. Bermula itu mubtada, biasanya gandengannya adalah kan begitu kan. Utawi ku mubtada, biasanya gandengane ku adalah iku. Ini gandengane kok fa'il, iku gandengane kok sopo. Ono toko imun utawi wong kang ngadeg sopo Muhammadun, Muhammad. Gitu ya. Oleh sebab itu coba dirujuk di dalam buku saya, mubtada itu ada dua. Mubtada itu yang lahu khabarun, mubtada memiliki khabar, tapi mubtada ada juga yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada yang tidak memiliki khabar tapi memiliki isim yang dibaca rafa, yang menempati posisi khabar, yang disebut sebagai mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Ya, poin yang kepingin saya tegaskan dalam konteks yang sedang kita jelaskan itu, imun di situ adalah merupakan isim fa'il. Ia karena didahului oleh istifham, maka dia bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Ya kan? Isim fa'il dan sifat musyabah bismil fa'il itu beramal sama persis dengan fi'il maklum, sehingga dia butuh fa'il. Ya kan? Kemudian kalau isim mansub dan isim maf'ul itu beramal sebagaimana fi'il majhul, di mana dia butuh yang namanya naibul fa'il. Ya, jadi perlu saya tegaskan bahwa isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya diklasifikasikan menjadi dua. Ada kategori isim sifat, ada kategori masdar. Kalau masdar seperti yang kita baca ini, fahmihim maqasidah syari'i, di mana kita menentukan maqasidah itu sebagai maf'ul bih. Persyaratan masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya apabila posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar mu'awwal. Coba diperhatikan itu. Kapan masdar itu bisa beramal sebagaimana fiilnya? Maksudnya masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya itu apa? Masdar ini punya fa'il. Masdar punya maf'ul bih. Masdar kan fi'il, bukan isim. Kok punya fa'il? Kan gak normal, gak wajar. Yang punya fa'il itu fi'il, yang punya maf'ul bih itu fi'il. Ini masdar. Masdar itu kategorinya isim, tapi punya fa'il. Ini masdar, tapi punya maf'ul bih. Yang punya maf'ul bih itu fi'il. Ini isim, kok punya maf'ul bih. Kapan masdar itu bisa beramal sebagaimana fiilnya? Apabila posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar mu'awwal. Memang agak berat anunya ya, harus pakai papan sebenarnya. Tapi insya Allah kita akan jelaskan dalam episode yang nahu dasar. Ini termasuk dasar, termasuk malabudda minhu ini. Ya, termasuk sesuatu bisa tidak harus diketahui. Kenapa? Karena realitasnya kita membaca kitab apapun pada akhirnya akan ketemu yang namanya i'malul masdar, ketemu yang namanya i'malus mil fa'il. Pengamalan isim fa'il itu pasti ketemu, kita tidak mungkin tidak ketemu itu. Sehingga ini harus diajarkan. Ayo coba sampean survei sekarang ya. Survei sekarang misalnya sampean. Ya, apakah kemudian kurikulum kita itu memang memfasilitasi materi-materi yang memang ada, nyata ada di dalam teks itu semuanya diajarkan. Coba sampean survei di Sanawiyah, di Aliyah tentang i'malul masdar, pengamalan masdar, pengamalan isim fa'il. Sepertinya tidak ada. Ya, inilah alasan kenapa kok di lembaga pendidikan formal kita bisa katakan bahwa kurikulumnya kurang tuntas. Karena sesuatu yang nyata ada tidak diajarkan. Itu oleh sebab itu sampean harus membackup dengan kurikulum pesantren. Kalau kurikulum pesantren karena pendekatannya itu kitab, ya tuntas, entek. Mulai dari awal sampai akhir langsung habis. Ya, kita harus bangga menjadi komunitas pesantren, itu harus bangga kita. Ya, begitu. I'malul masdar. Jadi kalau seandainya saya contohkan min husni islamil mar'i tarku la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, setengah sangking bagusnya islame uang, indikator bagusnya Islamnya seseorang adalah tarkuhu, utawi ninggalakene uang maing barang. Bermula meninggalkannya orang ma akan sesuatu. Ma-nya jadi maf'ul bih di situ. Tarkuhu ma la yakni. Maf'ul bih dari mana? Dari tarku.
Lu tarku kan masdar Ustaz, kok punya maf'ul bih? Iya, masdar ini beramal sebagaimana fiilnya. Loh kok masdar ini beramal sebagaimana fiilnya, bagaimana? Iya, karena posisinya memungkinkan untuk kemudian digantikan oleh masdar mu'awwal. Ketika masdar itu posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar mu'awwal, maka dia bisa beramal sebagaimana fiilnya. Karena beramal sebagaimana fiilnya, pada akhirnya memungkinkan dia punya fa'il atau memungkinkan juga punya maf'ul bih. Saya sudah menulis banyak tentang masalah ini di buku saya, ya. Silahkan merujuk ke buku saya, gitu ya. Gitu ya. Sehingga dalam konteks ikmalul masdar kita akan bertemu dengan mudhaf ilaih, konsep mudhaf ilaih fil lafdi tapi fil makna. Gitu ya. Mudhaf ilaih fil lafdi. Dari sisi lafaz dia adalah mudhaf ilaih, tapi sebenarnya dari sisi makna dia adalah fa'il. Mudhaf ilaih fil lafdi tapi fa'il fil makna. Mudhaf ilaih fil lafdi tapi fa'il fil makna. Itu akan kita ketemu dengan konsep itu. Mudhaf ilaih dari sisi tarkuhu, hu di situ adalah mudhaf ilaih dari tarku fil lafzi, di dalam lafadznya, tapi dia substansinya dari sisi arti dia fa'il fil makna, fa'il dari sisi artinya. Karena demikian itu kelihatan ketika misalnya itu ditakwil dengan menggunakan masdar mu'awwal. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ti, sebenarnya ditakwil dengan takwilan masdar mu'awwal itu menjadi adalah min husni islamil mar'i ayat seruka ma la ya'nihi. Begitu. Min husni islamil mar'i ayat seruka ma la ya'nihi. Adalah di antara indikator baiknya Islamnya seseorang apabila yang bersangkutan melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Coba diperhatikan itu ya. Kalau seandainya kemudian ini kita jadikan indikator, kita kemungkinannya bisa jadi muslim yang kurang baik. Ya kan? Coba sekarang kemana-mana pencet-pencet terus ya, yang namanya HP-an terus ya. Kalau seandainya ada lingkaran teman-teman itu kan masing-masing pencet-pencet terus ya, ya mungkin penting tapi banyak yang tidak penting lah yang tiada itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu, apakah kita termasuk orang yang baik atau tidak? Apakah kita sudah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita? Kalau seandainya kita sudah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita, kurang ada manfaatnya bagi kita, maka Islam kita itu adalah Islam yang baik, sudah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tarkuhu, hu di situ adalah mudhaf ilaih fil lafzi, tapi fa'il fil makna. Ma di situ adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari tarku. Tarku kan masdar, masdar kan isim, kok punya maf'ul bih? Inilah yang kemudian disebut sebagai i'malul masdar. Masdar yang beramal sebagaimana fiilnya. Kenapa kok tarkuhu itu kok kemudian bisa beramal sebagaimana fiilnya? Karena sudah memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah memungkinkan posisinya digantikan oleh masdar mu'awwal. Sehingga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi itu bisa digantikan dengan min husni islamil mar'i ayat seruka ma la ya'nihi. Itu semacam itu ya. Jadi dalam konteks misalnya yang kemarin fahmihim maqasidash syari', kalau seandainya kita anukan fahmihim, him di situ adalah mudhaf ilaih fil lafzi. Secara lafaz dia mudhaf ilaih. Tapi fil makna dia itu adalah fa'il. Ya, fil makna dia adalah fa'il. Kalau seandainya kemudian misalnya ini ditakwil, misalnya akan menjadi kan min suhbatihim ar-rasula wa fahmihim maqasidasyad wa min ay gitu ya. Asalnya begitu. Wa ayyafhamu maqasidasyari'i. Ayyafhamu pakai an. Ayyafhamu maqasidasyari'i. Di situ ada wawu jamaknya. Wawu jamaknya itulah yang menggantikan posisi him yang sebagai mudhaf ilaih. Bisa kita ketahui bahwa him yang sebagai mudhaf ilaih itu substansinya adalah fa'il. Ya. Jadi ini agak berat, agak serius gitu ya. Saya tegaskan lagi sebagai kesimpulan begitu ya. Untuk ini. Jadi yang punya yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Itu poin penting.
Umpamane panjenengan, kalau seandainya sampean semuanya itu kepingin menjelaskan tentang ikmalul masdar, kalau seandainya kita kepingin menjelaskan kepada murid-murid kita tentang pengamalan isim fa'il, berangkatlah pada poin yang pertama. Ini yang harus dimasukkan dulu kepada murid-murid kita. Yang punya fa'il itu adalah fi'il. Begitu ngomongnya dulu. Yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il. Ya, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Itu ngomong itu dulu. Ternyata dalam tataran selanjutnya ada isim punya fa'il, ada isim punya naibul fa'il, ada isim punya maf'ul bih. Isim yang punya fa'il, isim yang punya naibul fa'il, isim yang punya maf'ul bih, ini disebut sebagai isim yang berpengamalan sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Nah, begitu poin pertama itu. Poin kedua, isim-isim yang berpengamalan sebagaimana fiilnya ini dibedakan menjadi dua. Apa itu? Yang pertama itu adalah masuk dalam kategori isim sifat. Yang kedua adalah masuk dalam kategori masdar. Kenapa kok kemudian kita bedakan menjadi dua itu? Karena antara isim sifat dan masdar, persyaratan untuk bisa beramal sebagaimana fiilnya itu beda. Untuk yang isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il, isim mansub dan temannya misalnya, begitu, itu bisa beramal sebagaimana fiilnya ketika memenuhi persyaratan bareng-bareng. Ayo, wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Sementara ketika masdar tidak begitu persyaratannya. Masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya kalau seandainya posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal. Contoh min husni islamil mar'i tarkuhum ma la ya'nihi itu bisa digantikan dengan kata-kata min husni islamil mar'i ayat seruka ma la ya'nihi. Tarkuhu itu diganti dengan ayat seruka. Tarku itu adalah taroka ayat seruku tarkan, itu adalah masdar, itu digantikan dengan an ditambah fiilnya atau jumlah yang jatuh sesudahnya, ayat seruka, itu semacam itu ya. Jadi gambaran singkat tentang fahmihim maqasidas syari'. Kenapa kok kemudian dibaca maqasidas syari'? Itu adalah menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari fahmi. Fahmi adalah masdar. Iya, masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya karena ini memenuhi persyaratan untuk kemudian diamalkan sebagaimana fiilnya. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah memungkinkan posisinya digantikan oleh masdar muawwal. Ya, itu. Sekarang itu sudah tuntas, itu adalah PR kita yang kemarin, yang menurut saya penting. Inilah alasan kenapa kok kemudian kita itu harus hatam. Teori dasar yang saya tulis itu sudah lumayan. Mulai dari awal sampai akhir itu sudah. Ya, sudah. Bertemu dengan banyak variasi bab secara umum. Secara umum itu sudah terwadai di situ. Oleh sebab itu disebut sebagai teori dasar. Seperti itu sudah teori dasar. Mala budda minhu, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dikuasai oleh murid-murid kita. Kalau seandainya kurang dari itu, maka ada ketimpangan. Ketika di kurikulum formal kita misalnya, kok kemudian tentang i'malul masdar tidak diajarkan, tentang i'malus mil fa'il tidak diajarkan misalnya. Kemudian idhofah lafdhiyah na'at sababi tidak diajarkan misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya murid-murid kita tidak belajar kecuali yang itu, pertanyaannya begitu kan? Kalau seandainya di dalam tekok kemudian bertemu dengan yang namanya i'malul masdar, kemudian bertemu dengan i'malus mil fa'il, bertemu dengan na'at sababi, kemudian bertemu dengan idhofah lafdhiyah, dari mana teorinya kemudian memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai alat analisis? Ya, inilah alasan kenapa sampean kok belajar nahwu itu harus tuntas mulai dari awal sampai akhir. Syumuliyahnya, ketercakupan semua materi itu harus dikuasai. Jangan kemudian, jadi sampean silahkan ya. Menurut saya apa yang kemudian diajarkan minimal lah mutammimah. Kalau jurmiyah kita harus yakin, harus sadar gitu ya. Kenapa kok kemudian harus mutammimatul ajrumi kan ada? Mutammimah itu kan penyempurna. Ya kan? Pelengkap. Karena apa? Dirasa memang di jurmiyah masih banyak yang bolong, masih yang kurang. Meskipun itu cukup luar biasa, hebat itu sudah. Untuk pemula sudah oke, itu sudah luar biasa. Ya, di jurmiyah juga tidak kita temukan yang namanya i'malul masdar, i'malus mil fa'il, na'at sababi, idhofah lafdhiyah, itu tidak ketemukan juga. Oleh sebab itu mutammimah menjadi standar minimal yang kemudian harus diajarkan.
Ya, itu semacam itu. Kita objektif saja, begitu. Oleh sebab itu butuh yang namanya mutammimah. Minimal mutammimah harus diajarkan. Itu semacam itu. Ya. Sekarang selanjutnya ya, walakin lamma ittasa'at. Walakin lamma ittasa'at. Gitu. Apa bedanya lakin dan lakinna? Gitu. Kalau lakinna itu akhwat kana, akhwat inna. Lakinna dengan di fathah itu adalah teman dari inna. Ya. Kalau lakin, walakin itu adalah atof. Jadi ada perbedaan antara lakin dan lakinna. Kalau lakinna nanti mesti masuknya pada isim sampean. Kalau lakinna itu, ya, lakinna itu mesti. Itu pada akhirnya akan berfungsi sebagai isimnya lakinna itu. Walakinna apa? Walakinna Zaidan misalnya apa dan seterusnya. Ya. Jadi ada perbedaan antara lakin dan lakinna. Kalau lakin itu termasuk dalam kategori huruf ataf, kalau lakinna itu adalah termasuk dalam kategori temannya inna yang memiliki pengamalan tansibul ismah wa tarfaul khobar. Itu semacam itu. Masih banyak memang ya, masih banyak yang harus kita jelaskan dalam konteks ini. Tapi insya Allah besok akan kita urai lagi ini ya. Jadi kita tidak beranjak dari teks ini karena masih banyak kata-kata lama, kata-kata macam-macam dan seterusnya. Itu banyak hal yang perlu ditegaskan dalam konteks ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.